Langsung aja ya. Nomor 1, rumusan dan susunan Pancasila yang sah, yang benar dan sah tercantum dalam untuk susunan Pancasila ini yang benar dan sah tercantum dalam pastinya dalam pembukaan UUD 45 ya. Dalam pembukaan UUD 45, terus Pancasila ini juga disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi jawabannya adalah yang D, pembukaan UUD 1945. Sebenarnya yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini soalnya landasan ideal negara kita. Landasan ideal itu adalah Pancasila. Jawabannya yang C ya. Landasan ideal Pancasila. Kan kalau ngomongin landasan-landasan itu ada yang lain ya, misalkan kayak landasan konstitusi gitu. Kalau landasan konstitusi itu adalah UUD 1945. Nanti kalau misalkan ada soal landasan ideal itu Pancasila, tapi kalau landasan konstitusi itu adalah UUD 1945. Untuk Pancasila sendiri tepatnya ada di alinea 4 pembukaan UUD 45 gitu ya. Landasan idealnya di situ. Terus lanjut soal nomor 3. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ditetapkan tanggal, mungkin gini ya. Kan kayak sekarang itu pelajaran PPKN itu kan pendidikan kewarganegaraan gitu kan. Kalau di zaman dahulu, di zaman Soeharto itu namanya P4. P4 itu apa? Jadi P4 itu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, seperti itu. Untuk penetapannya sendiri untuk P4 ini tanggal 22 Maret 1978. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. B. 22 Maret 1978. Seperti itu. Terus ketetapan ini juga diatur dalam TAP MPR nomor 2 tahun 1978. Untuk P4-nya sendiri ini ada 36 butir tentang poin-poinnya ya. Poin-poin dari ketentuan P4 ini ada 36 butir, dan pada tahun 1994 P4 ini poin-poin P4 ini dijabarkan lagi menjadi 45 butir, seperti itu ya. Sejarahnya seperti itu. Selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 ini pertanyaannya, Pancasila sebagai ideologi terbuka harus berorientasi pada masa depan dan mampu melihat semua kemungkinan yang dapat terjadi pada masa sekarang. Berikut ini yang merupakan salah satu unsur ideologi terbuka yang dimiliki oleh Pancasila adalah: A. Dasar yang digunakan adalah keinginan perseorangan. B. Nilai dan cita-cita yang ada berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. C. Isinya bisa langsung dilaksanakan tanpa ada penjelasan lebih dalam. D. Merupakan hasil kombinasi dengan kebudayaan lain. E. Bersumber dari budaya dan nilai kehidupan suatu daerah atau kelompok mayoritas. Ya, jadi untuk Pancasila ini, jadi suatu ideologi dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka kayak Pancasila ya.
Jadi sebuah ideologi ini bisa dikatakan sebagai ideologi terbuka jika memenuhi unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsurnya itu apa saja? Yang pertama, nilai dan cita-cita harus berasal dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. Terus yang kedua, dasar pelaksanaan ketatanegaraan yaitu berdasarkan musyawarah mufakat dan bukan dari satu kelompok saja, satu kelompok maupun satu orang saja, gitu ya. Terus yang ketiga, isinya tidak dapat langsung dioperasionalkan karena harus melalui penjabaran yang lebih mendalam. Jadi isinya itu nggak bisa langsung dibaca terus langsung dilakukan mentah-mentah gitu. Jadi harus dilakukan pembelajaran yang lebih mendalam lagi. Jadi jawabannya untuk soal nomor 4 ini adalah yang B. Nilai dan cita-cita yang ada berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. Itu ya. Yang akan adalah keinginan perseorangan, itu berarti salah. Terus yang C, langsung dilaksanakan tanpa ada penjelasan, ini juga salah. Merupakan hasil kombinasi dengan kebudayaan lain, ini juga salah. Yang E, bersumber dari budaya nilai kehidupan suatu daerah atau kelompok mayoritas, itu juga salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Terus selanjutnya nomor 5 ya, nomor 5. Ciri khas paham integralistik Indonesia dapat dilihat dalam kehidupan. Nah, integralistik. Saya jelaskan paham integralistik ya. Jadi paham integralistik ini adalah paham yang kepentingan masyarakatnya itu diutamakan. Namun harkat dan martabat manusia juga dihargai. Gitu ya. Jadi intinya kayak mementingkan kebersamaan gitu loh. Kayak mendambakan mengutamakan keselarasan di hubungan masyarakat. Jadi kayak misalkan dalam istilah Islam ya, saya ikut agama, kan dalam istilah Islam itu juga ada kayak hablum minanas gitu kan. Jadi kayak paham integralistik itu mirip-mirip seperti itu. Jadi mengutamakan kayak hubungan sesama manusia seperti itu. Jadi kalau yang mengutamakan hubungan sesama manusia kayak kemanusiaan, kebersamaan gitu kan, yang ada biasanya kan di pedesaan kan. Berarti jawabannya adalah dalam kehidupan pedesaan. Misalkan kehidupan perkotaan kan orang-orangnya itu cenderung individu kan, ambisi, terus mengejar karirnya diri sendiri kan, bukan mengutamakan kebersamaan antar masyarakat seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D, pedesaan. Seperti itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang integralistik, berarti jawabannya adalah yang intinya mengutamakan kepentingan bersama lah, intinya seperti itu. Terus selanjutnya nomor 6. Nomor 6, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Unsur-unsur dalam Pancasila belum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara. 2. Nilai-nilai tersebut tergantung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. 3. Asal mula tidak langsung Pancasila, hakikatnya berasal dari bangsa itu sendiri. Pernyataan di atas merupakan uraian dari dalam Pancasila sendiri itu asal mula ya. Asal mula itu dibagi dua. Ada asal mula langsung dan asal mula tidak langsung. Untuk asal mula langsung sendiri itu terdiri dari asal mula bahan, asal mula bentuk, dan asal mula karya, dan asal mula tujuan. Gitu ya, itu yang asal mula langsung. Terus selain itu juga ada asal mula tidak langsung. Nah, untuk asal mula tidak langsung itu asal mula
Pancasila yang terdapat dalam kepribadian dan pandangan sehari-hari bangsa Indonesia, disebut sebagai asal mula tidak langsung dan dapat dirincikan. Jadi asal mula tidak langsung ini rinciannya adalah A. Unsur dalam Pancasila sebelum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara. Terus yang kedua, nilai-nilai tersebut tergantung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Terus yang ketiga, asal mula tidak langsung Pancasila hakikatnya berasal dari bangsa itu sendiri. Itu ya, itu yang asal mula tidak langsung. Tadi yang asal mula langsung kan terdiri dari asal mula bahan, asal mula bentuk, asal mula karya, dan asal mula tujuan. Untuk penjelasannya sendiri, asal mula bahan itu yaitu Pancasila dalam kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Untuk asal mula bentuk, pengertiannya, Pancasila yang diprakarsai Insinyur Soekarno bersama Muhammad Hatta serta anggota BPU PKI lainnya merumuskan dan membahas Pancasila terutama dalam hal bentuk, rumusan, serta nama Pancasila. Terus untuk asal mula karya, pengertiannya, Pancasila oleh PPKI sebagai pembentuk dasar dan atas kuasa pembentuk negara yang mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara yang setelah dilakukan pembahasan baik dalam sidang BPU PKI maupun Panitia 9. Untuk asal mula tujuan, pengertiannya adalah Pancasila oleh anggota BPU PKI dan Panitia 9 termasuk Soekarno dan Muhammad Hatta yang menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila setelah ditetapkan oleh PPKI sebagai dasar negara yang sah. Gitu ya, untuk pengertiannya seperti itu. Ini ya, untuk teman-teman semuanya, mungkin kalau ada yang bingung atau ada yang ditanyakan, bisa langsung on mic atau lewat chat Zoom gitu ya, lewat chat Zoom. Jadi nggak apa-apa, nggak usah sungkan-sungkan, langsung aja tanya lewat chat juga nggak apa-apa. Jadi nomor 6 tadi jawabannya adalah yang asal mula tidak langsung. Bentar ya. Selanjutnya di soal nomor 7, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Merupakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh, untuk pengertian Pancasila, untuk pengertian ada beberapa ahli ya, ada beberapa ahli yang mengungkapkan tentang pengertian Pancasila. Ahli-ahli tersebut terdiri dari yang pertama di Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Yamin, yang ketiga Noto Negoro, yang keempat Ruslan Abdul Ghani, dan yang kelima Profesor Dr. Nurholis Majid. Ya, saya bacakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama yaitu oleh Insinyur Soekarno. Jadi Pancasila menurut Insinyur Soekarno itu, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Itulah Soekarno. Yang kedua, menurut Muhammad Yamin, jadi Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Selanjutnya, menurut Noto Negoro, Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara
yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan, kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Terus selanjutnya menurut Ruslan Abdul Ghani, definisi Pancasila diartikan sebagai sebuah filsafat negara yang tercipta untuk menjadi ideologi kolektif demi kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Selanjutnya menurut Profesor Dr. Nurholis Majidin, jadi Nurholis ini mengartikan Pancasila sebagai modal untuk mewujudkan demokrasi Indonesia. Pancasila memberi dasar dan prasyarat asasi bagi demokrasi dan tatanan politik Indonesia. Pancasila menyumbang beberapa hal penting. Itu menurut Profesor Dr. Nurholis Majidin. Seperti itu ya. Jadi untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah B. Pancasila, pengertian Pancasila yang di soal nomor 7 ini diungkapkan oleh Muhammad Yamin. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Modal pembangunan. 2. Satu-satunya asas bagi kehidupan bangsa Indonesia. 3. Pendorong terciptanya pembangunan di segala sektor. 4. Berasal dari rakyat Indonesia dan negara serumpun yang lain. 5. Pandang hidup bangsa sebelum bangsa Indonesia. 6. Cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia. Dari pernyataan di atas yang merupakan fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah nomor 8. Saya bacakan peranan dan fungsi Pancasila ya di kehidupan bangsa dan bernegara. Jadi peranan dan fungsi Pancasila ini yang pertama yaitu jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, perjanjian luhur bangsa. Yang kelima, pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Yang keenam, cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, satu-satunya asas dalam kehidupan bangsa Indonesia, dan yang terakhir adalah modal pembangunan. Jadi dari pernyataan di atas tadi, ya, dari pernyataan di atas tadi yang merupakan fungsi dan peranan Pancasila itu adalah yang mana aja. Jadi kan modal pembangunan, ya, modal pembangunan juga ya, terus. Jadi jawabannya yang E ya, yang benar. Modal pembangunan sama cita-cita dan tujuan seluruh bangsa, gitu ya. Nanti untuk fungsi peran Pancasila kan tadi ada banyak ya. Mungkin kalau yang ketinggalan belum diangkat atau gimana nanti bisa dilihat di recordnya ya. Ini di record nanti diupload, nanti silahkan dilihat di recordnya aja. Yang ketinggalan soal tadi. Jawabannya adalah yang nomor 9. Jadi soalnya Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Hal ini sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai mungkin saya jelaskan dulu untuk soal nomor 9 ini. Saya jelaskan tentang peran dan kedudukan Pancasila bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Artinya Pancasila ini digunakan sebagai dasar negara dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini Pancasila juga berfungsi sebagai tertib hukum tertinggi yang bersifat mengikat dan memaksa. Seperti itu tadi Pancasila sebagai dasar negara. Terus yang kedua,
Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Jadi pengertiannya, Pancasila ini berarti sikap, mental, dan tingkah laku bangsa Indonesia yang memiliki ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Seperti itu. Terus yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi Pancasila ini sebagai norma, pedoman hidup, dan petunjuk arah seluruh kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang kehidupan guna mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini berfungsi sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia. Itu ya. Untuk soalnya kan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Jadi jawabannya, Pancasila ini kedudukan sebagai berkedudukan sebagai dasar negara, gitu ya. Kan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan. Jadi Pancasila ini berfungsi sebagai berkedudukan sebagai dasar negara. Sebenarnya adalah yang di Selanjutnya soal nomor 10, mengembangkan sifat bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia, merupakan perwujudan Pancasila. Sila ke mungkin saya mau sebelum jawab nomor nomor 10 ini, saya mau menjelaskan tentang kayak apa ya, nilai-nilai Pancasila gitu loh. Kan yang pertama itu di sila pertama ada nilai ketuhanan, terus yang di sila kedua ada nilai kemanusiaan, terus yang ketiga ada nilai persatuan, di sila keempat ada nilai kerakyatan, dan di sila kelima itu ada nilai keadilan. Itu soalnya kan mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian seluruh umat manusia. Jadi kan ini kayak memanusiakan manusia gitu kan, gambaran besarnya. Jadi untuk soal nomor 10 ini jawabannya adalah perwujudan sila yang kedua. Untuk pengamalan dari sila kedua ini antara lain sebagai berikut, saya bacakan pengamalannya ya untuk sila yang kedua. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sebagai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sosial agar terwujud kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Yang keempat, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani mencoba kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Nah, jadi untuk menganggap bahwa bangsa Indonesia ini merupakan seluruh bagian dari seluruh umat manusia, ini merupakan perwujudan dari sila yang kedua. Seperti itu ya. Selanjutnya soal nomor 11. Menurut Profesor Notonegoro, ini Notonegoro ya, ada tipe soalnya. Menurut Profesor Notonegoro, apa yang dimaksud nilai vital? Oke, mungkin saya bacakan dulu.
Jadi gini, menurut Profesor Notonegoro itu Kak Inu, menurut Profesor Notonegoro, nilai itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama nilai material, yang kedua nilai vital, dan yang ketiga adalah nilai kerohanian. Untuk nilai material sendiri adalah segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia. Jadi untuk kebutuhan jasmani aja. Terus untuk nilai vital, ini adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Untuk nilai yang ketiga ada nilai kerohanian, adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia atau nilai kerohanian itu sendiri. Itu ya. Untuk nilai kerohanian itu meliputi nilai kebenaran yang bersumber pada akal manusia, terus nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan manusia, nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak manusia, dan yang terakhir nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak yang bersumber pada kepercayaan dan atau keyakinan manusia. Gitu ya. Jadi untuk nilai vital jawabannya adalah yang do, segala sesuatu yang berguna untuk manusia agar dapat melakukan aktivitas. Selanjutnya nomor 12, Pancasila sebagai way of life dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini Pancasila memiliki makna sebagai kan way of life ya, kayak way of life itu apa ya artinya, kayak jalan hidup gitu ya mungkin ya. Jadi karena way of life, jadi Pancasila ini memiliki makna sebagai pedoman hidup. Yang B ya, yang B, bentar. Oh ya, jadi kayak way of life ini kan kayak jalan hidup tadi yang saya bicarakan. Jadi ini jawabannya adalah yang pedoman hidup. Terus yang mungkin ini hampir sama dengan karakteristik bangsa. Ya mungkin kayak way of life, kayak kehidupan, kayak karakteristik gitu kan. Kalau karakteristik ini sendiri pengertiannya adalah Pancasila sejatinya merupakan karakter atau watak bangsa Indonesia. Seluruh aspek kehidupan bangsa, semisal sistem politik, sistem ekonomi, terus sistem sosial dan budaya, ini mencerminkan Pancasila. Jadi kalau yang karakteristik itu kayak mungkin kayak sistem-sistem yang ada di Indonesia itu nanti jawabannya adalah karakteristik. Tapi kalau way of life atau jalan hidup ini jawabannya adalah pedoman hidup. Pancasila memiliki makna sebagai pedoman hidup bangsa. Yang seperti itu ya. Oh ya, misal ini udah ada yang chat mau tanya, silahkan tanya aja, nggak apa-apa ya, lewat chat juga nggak apa-apa. Nanti kalau bisa saya jawab, nanti misalkan saya nggak bisa jawab, mungkin itu bisa menjadi PR saya sama teman-teman buat bantu kalian semuanya, gitu ya. Nggak usah sungkan, nggak usah malu. Intinya santai aja ya, kita di sini juga belajar bersama-sama. Gitu. Selanjutnya soal nomor 13, sikap tenggang rasa dalam kehidupan bermasyarakat memiliki manfaat. A. Mewujudkan nilai masyarakat yang taat pada hukum yang berlaku. B. Memperlancar kegiatan dan yang diselenggarakan di lingkungan masyarakat. C. Menjadi contoh bagi generasi penerus. Yang D. Menciptakan masyarakat yang selalu mematuhi peraturan. Yang E.
menciptakan suasana kehidupan yang rukun dan harmonis. Untuk sikap tenggang rasa ini kan kayak lebih ke kayak toleransi gitu kan, kayak toleransi misalkan antar agama, antar ras, antar suku gitu kan. Jadi untuk masyarakat, untuk manfaatnya dari tenggang rasa ini adalah yang menciptakan suasana kehidupan yang rukun dan harmonis. Itu ya. Kan intinya kalau kayak toleransi kan, kayak kalau misalkan toleransi itu dalam kehidupan kita terapkan dengan baik, maka akan terjadi suasana kehidupan yang rukun dan harmonis. Gitu. Soal banget ya. Oh ya, nanti untuk soalnya sama pembahasan ini filenya juga saya upload di Google Drive, nanti tunggu aja ya. Habis ini saya upload. Terus untuk rekamannya juga saya upload di YouTube, nanti linknya juga saya bagikan ke grup semuanya. Gitu ya. Untuk selanjutnya soal nomor 14, jiwa nasionalisme dapat tumbuh antara lain dengan A. melarang masuknya barang dari luar negeri, B. menahan masuknya budaya asing ke Indonesia, C. mencintai produk dalam negeri, D. memakai teknologi terbaru dari luar negeri sebagai wujud modernisasi, E. tidak bepergian ke luar negeri. Jadi untuk hal yang dapat memicu pertumbuhan jiwa nasionalisme itu kan intinya nasionalisme itu kayak berasal, intinya gini, yang memicu itu dari dalam negeri, yang dipicu itu juga hal yang ada di dalam negeri, terus efeknya itu juga baik di dalam negeri itu sendiri. Intinya yang serba di dalam negeri lah, intinya seperti itu. Misalkan mungkin kita telah jawabannya satu persatu ya. Yang A kan melarang masuknya barang dari luar negeri. Itu kan yang terkena pengaruh itu kan barang dari luar negeri. Jadi bukan seperti itu. Yang B, menahan masuknya budaya asing ke Indonesia. Ini juga hampir sama dengan maknanya hampir sama dengan jawaban yang A, itu juga belum. Terus yang C, mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri kan yang melakukan kita, yang dicintai itu juga produk dalam negeri yang ada di dalam negeri, itu juga bisa masuk. Terus efeknya perekonomian Indonesia dengan mencintai produk dalam negeri itu juga akan berkembang. Efeknya jadi itu di dalam negeri ya. Jadi bisa jadi untuk jawaban yang C ini. Selanjutnya jawaban yang D, memakai produk terbaru dari luar negeri. Ini juga udah jelas salah. Yang E, tidak bepergian ke luar negeri. Ini mungkin yang melakukan kita ya, yang melakukan tidak bepergian ini kita, tapi kan yang dikenai perlakuan itu kan luar negeri ya, jadi masih kurang. Jadi untuk nomor 14 ini jawabannya adalah yang C, mencintai produk dalam negeri untuk nasionalisme. Itu ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 15, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke. Nah, ini juga lumayan sulit ya soalnya. Mungkin sebelum menjawab soal nomor 15 ini saya mau menjelaskan tentang kayak nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila dalam Pancasila itu. Kan tadi ada yang pertama kan ada nilai ketuhanan, terus sila kedua ada nilai kemanusiaan, yang sila ketiga ada nilai persatuan, terus sila keempat ada nilai kerakyatan, terus yang kelima ada nilai keadilan gitu ya. Jadi untuk penjelasannya sendiri, nilai ketuhanan ini adalah Indonesia itu negara yang beragama. Jadi setiap rakyat Indonesia memiliki agama yang dipercaya. Jadi setiap rakyat yang ada di Indonesia ini harus mempunyai agama dan harus mempunyai kepercayaan. Ya, gitu ya. Untuk contohnya sendiri, beribadah
sesuai dengan kepercayaan yang dianut, menghargai orang lain yang agamanya berbeda dengan kita, tolong menolong meski memiliki agama yang berbeda. Contohnya seperti itu. Terus untuk sila yang kedua ini kan ada nilai kemanusiaan. Untuk nilai kemanusiaan ini kita harus bersikap adil dan manusiawi. Jadi intinya memanusiakan manusia gitu. Kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang, meskipun orang itu memiliki perbedaan dengan kita. Ya, meskipun kita beda agama, beda ras, beda suku, beda warna kulit mungkin, itu kita juga harus memanusiakan manusia itu seperti layaknya kita, gitu ya. Untuk contohnya sendiri dari nilai kemanusiaan ini, tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita, saling membantu. Misalkan dalam kerja bakti, terus kayak misalkan ada orang yang terkena bencana, kita membantu, itu kayak itu adalah pengamalan dari nilai Pancasila yang ada pada sila yang kedua. Terus di sila ketiga itu ada nilai persatuan. Jadi maksudnya dari nilai persatuan itu adalah sebagai rakyat Indonesia kita harus bersatu, tidak boleh terpecah belah hanya karena sedikit perbedaan, gitu ya. Untuk contohnya sendiri, jadi mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga warisan budaya yang ada, terus menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu negara, meski beda suku, agama atau bahasa, ras dan lain-lain, gitu ya. Itu nilai persatuan. Terus untuk sila keempat itu ada nilai kerakyatan. Jadi maksud dari nilai kerakyatan itu seperti apa sih? Untuk maksudnya itu sendiri, negara kita mengutamakan rakyat. Jadi rakyat Indonesia harus diutamakan. Intinya misalkan dalam pengambilan kebijakan atau dalam hal apapun, negara Indonesia itu harus mengutamakan rakyatnya. Untuk contohnya, yang pertama menyelesaikan masalah dengan musyawarah, terus tidak memaksakan kehendak saat kita bermusyawarah, terus menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Intinya kita gimana ya, dalam pengambilan itu harus mementingkan kepentingan bersama, seperti itu. Terus yang sila kelima itu ada nilai keadilan ya. Nilai keadilan. Jadi maksud dari nilai keadilan itu apa sih? Jadi maksudnya itu kita harus bersikap adil terhadap semua orang, tidak boleh membeda-bedakan orang. Untuk contohnya sendiri, bersikap adil kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, menjalankan kewajiban kita dan menghormati hak orang lain. Jadi intinya kayak menghormati hak dan kewajiban sesama manusia gitu loh. Jadi kalau ada hak dan kewajiban, nanti adalah nilai dari Pancasila, sila yang kelima. Nah, kita kembali ke soalnya. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai Pancasila yang terkandung dalam sila ke mungkin dari kalian banyak yang berpikir untuk soal nomor 15 ini adalah sila yang kedua, ya kan? Soalnya kita kayak membantu orang lain, kayak memanusiakan manusia gitu kan, yang saya jelaskan tadi. Jadi buat kalian semuanya, kalian harus berhati-hati dan harus teliti untuk menjawab setiap soalnya ya. Kalau misalkan contoh kayak soal nomor 15 ini, untuk soal 15 ini jawabannya adalah yang E, sila kelima. Kenapa bisa sila kelima? Kenapa bisa sila kelima? Kan ini ada kalimat agar dapat berdiri sendiri, gitu kan. Sedangkan berdiri sendiri itu kan hak setiap orang ya, kayak hak setiap orang itu bisa berdiri, bisa berjalan atau bisa ngapain aja selama nggak melanggar hukum, ya kan. Kita membantu untuk melakukan haknya, itu adalah nilai Pancasila sila yang kelima, gitu ya. Meskipun kita membantu manusia, tapi kalau bantuan itu kita berikan dalam hal
memenuhi haknya. Dalam pemenuhan haknya sendiri itu termasuk pengamalan nilai Pancasila, sila yang kelima. Misalkan kita membantu orang lain nih, tapi dalam hal kayak bencana tadi, misalkan bencana, terus kerja bakti dengan tetangga sekitar, itu adalah nilai Pancasila, sila yang kedua, seperti itu ya. Bedanya seperti itu. Selanjutnya di soal nomor 16, hubungan antara dasar negara dengan konstitusi. Nah, ini ya. Kalau dasar negara kan udah jelas ya. Dasar negara itu udah jelas adalah Pancasila. Untuk konstitusi, konstitusi itu adalah undang-undang, misalkan undang-undang dasar, terus undang-undang yang lain, terus kayak peraturan pemerintah, peraturan daerah dan lain-lain, itu merupakan konstitusi. Nah, untuk hubungannya itu apa? Jadi untuk hubungan dasar negara dengan konstitusi ini jawabannya adalah yang C. Konstitusi merupakan penjabaran dari dasar negara, gitu ya. Kalau dasar negara kan cuma 5 ya, ada Pancasila itu isinya cuma 5 poin, sedangkan konstitusi ini penjabaran dari 5 poin tersebut, kayak penetapan peraturan gitu. Jadi penjabaran dari poin yang ada dalam Pancasila. Seperti itu ya. Nomor 16. Terus selanjutnya di soal nomor 17, Pancasila merupakan penuntun dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bangsa. Hal ini berarti Pancasila berfungsi sebagai ini mungkin fungsi Pancasila sudah saya jelaskan di soal nomor 9 tadi ya, hampir sama ya. Untuk bentar. Kan tadi di nomor 9 itu ada berapa fungsi ya? Ada 4 fungsi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama sebagai dasar negara, yang kedua sebagai kepribadian bangsa, yang ketiga sebagai pandangan hidup, yang keempat sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Itu ya. Karena saya sudah jelaskan, untuk nomor 17 ini jawabannya langsung saja adalah yang B, sebagai pandangan hidup. Saya bacakan lagi ya pengertiannya. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup ini adalah Pancasila berfungsi sebagai norma, pedoman hidup dan penunjuk arah seluruh kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang kehidupan guna mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi intinya kayak kalau menuntun dan menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia, ini jadi Pancasila ini berfungsi sebagai pandangan hidup. Seperti itu ya. Selanjutnya nomor 18. Apa maksud dari isi Pancasila yang bersifat konkret? Mungkin untuk menjawab soal nomor 18 ini, saya jelaskan Oke, kita lanjut ya sebentar. Maaf tadi ada kendala sedikit. Jadi untuk soal nomor 18 ini, maksud dari isi Pancasila bersifat khusus dan konkret ya. Jadi maksudnya itu, jadi Pancasila ini dalam realisasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus dan konkret gitu ya. Jadi intinya kayak Pancasila ini memiliki kayak suatu hal yang dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita, dan untuk merealisasikan tersebut itu secara praktis nggak berbelit-belit gitu loh. Jadi intinya dalam kehidupan kita harus merealisasikan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini.
Nah, untuk nomor 18 ini jadi jawabannya adalah yang A. Isi arti Pancasila dalam realisasi praktis di berbagai bidang kehidupan bersifat khusus, konkret, dan dinamis. Itu ya. Nomor 18. Terus selanjutnya nomor 19. Peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia, aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan tersebut. Nah, ini kan inti dari soalnya kan adalah suara hati. Kalau norma agama nggak mungkin kan, suara hati itu kan norma agama itu diturunkan dari Tuhan Yang Maha Esa melalui wahyu-wahyunya gitu kan, kalau norma agama. Terus yang mungkin dari suara hati ini kan ada dua nih jawabannya, yang B sama yang C. Jadi norma kesusilaan sama norma kesopanan gitu kan. Ini mungkin saya jelaskan bedanya, inti perbedaan dari kesusilaan sama kesopanan. Kalau kesusilaan itu jadi kita itu memiliki sifat berasusila nggak sih? Kalau kita pengen lihat dari itu, jadi intinya kayak asusila itu bisa kita lihat ketika kita maksudnya gini, ketika ada orang maupun nggak ada orang, sifat kita itu seperti apa sih, baik atau buruk, itu yang dinamakan dengan asusila. Tapi kalau kesopanan itu misalkan ada orang kita berbuat sopan, itu adalah nilai kesopanan. Itu ya bedanya. Jadi intinya kalau perbedaan ini, kalau asusila itu ketika ada orang maupun nggak ada orang kita harus berbuat baik dan berpikir positif, itu namanya asusila. Tapi kalau yang kesopanan itu ketika ada orang aja, ketika ada orang kita berbuat sopan, itu yang dinamakan dengan kesopanan. Itu ya intinya ya. Mungkin istilah lain dari asusila atau kesopanan ini biasa kita sebut dengan etika atau etiket. Kalau etika itu ada ketika ada orang lain yang melihat kita, tapi kalau etiket itu ada orang lain maupun gak ada orang lain, sifat kita itu seperti apa. Jadi itu yang dinamakan etiket. Itu ya. Jadi untuk nomor 19 ini jawabannya adalah yang B, norma kesusilaan. Jadi suara hati manusia itu kan ada orang maupun nggak ada orang, kan kita bagaimana gitu kan intinya. Jadi jawabannya adalah yang B, norma kesusilaan. Terus soal nomor 20, secara harfiah Pancasila itu diartikan titik-titik. Jadi untuk harfiah sendiri itu kan kayak makna dari kata tersebut kan. Kalau panca itu kan artinya adalah 5, dan sila itu adalah dasar atau unsur gitu kan. Jadi untuk soal nomor 20 ini secara harfiah Pancasila itu diartikan sebagai, jawabannya yang jelas adalah yang B, dasar yang memiliki 5 unsur. Itu ya. Semua Jadi jawabannya adalah yang B, dasar yang memiliki 5 unsur. Panca adalah 5 dan sila itu adalah dasar atau ketetapan lah, intinya seperti itu. Ya mungkin pembahasan materi TWK-nya mungkin sampai di sini aja. Udah dapat 20 soal dan materinya udah banyak. Nanti takutnya kalau kebanyakan soal kalian nangkepnya itu nggak bisa maksimal gitu ya. Ini ada pertanyaan untuk soal TWK kemarin yang di tahun saya ya, itu soalnya itu ya mirip-mirip seperti yang saya jelaskan ini. Jadi
kayak yang mungkin yang jawabannya pasti ya, misalkan yang jawabannya pasti meski kayak ini berada dalam pasal berapa, terus sejarah yang ada di Indonesia itu juga keluar, tapi menurut saya yang jawabannya pasti kayak pasal-pasal terus sejarah itu mungkin keluarnya cuman sekitar 20-30%. Ya, sekitar 20-an% lah. Jadi yang 80%, 70-80% itu adalah yang pengamalan Pancasila seperti ini. Jadi kayak nilai-nilai Pancasila, terus kayak apa ya? Wah, intinya kayak nilai-nilai pengamalan Pancasila. Sila 1 ini gimana, sila yang kedua gimana, sila yang ketiga gimana, yang keempat gimana, yang kelima gimana, intinya seperti itu TWK-nya. Jadi mungkin untuk TWK untuk zaman saya itu nggak perlu terlalu menghafalkan, tapi harus memahami. Bedanya seperti itu ya. Mungkin di tahun kalian juga sama. Soalnya di tahun-tahun sebelumnya, setahun sebelum saya itu TWK-nya itu banyak yang menghafal kayak pasal-pasal, terus sejarah-sejarah gitu kan harus menghafal kan. Tapi kalau di tahun saya kemarin itu lebih ke memahami makna dari Pancasila itu sendiri, Pancasila terus Undang-Undang Dasar seperti itu. Intinya memahami lah, bukan menghafal. Seperti itu ya, teman-teman. Untuk belajar bareng ini, untuk sebelumnya kan kita laksanakan di hari Sabtu ya. Untuk hari ini saya laksanakan di hari Minggu, soalnya di hari Sabtu ada banyak teman-teman yang nggak bisa buat kontribusi di belajar bareng ini. Mungkin untuk belajar bareng selanjutnya akan diinfokan lebih lanjut di grup Stanners yang ke-1 atau yang kedua. Terus apa ya? Intinya mungkin untuk belajar bareng ini dilaksanakan sekitar hari Sabtu atau Minggu gitu ya. Mungkin dari kalian yang ikut ini bisa request soal atau apa, itu juga nggak apa-apa ya, langsung dikirim ke grup, atau kalau malu langsung ke kakak-kakaknya yang ada di grup itu juga nggak apa-apa. Kak mau bahas soal ini, mau bahas ini, itu juga nggak apa-apa gitu ya. Dari ini ada pertanyaan lagi. Kalau setelah tes SKD di STAN itu apa ada tes TPA TPI-nya? Ini maksudnya untuk tahun ini gitu ya. Kalau tahun ini menurutku ya, kan tahun ini kalian juga ikut UTBK kan untuk syarat masuk STAN-nya. Kalau menurutku tes TPA dan TPI ini digantikan dengan UTBK itu sendiri. Jadi mungkin ini kan dari lembaga kan juga belum mengeluarkan kelanjutannya gimana. Jadi buat kalian yang pengen masuk STAN itu, yang pertama kalian harus mengikuti UTBK ini. Jadi ikuti UTBK aja, ikuti alurnya, berusaha dengan maksimal. Terus nanti kelanjutannya gimana? Mungkin menurut saya pribadi untuk kelanjutannya itu setelah tes UTBK nanti hasilnya itu akan diseleksi, habis itu untuk mengikuti tes SKD, dan mungkin tes tulisnya cuma itu sih, UTBK sama SKD menurut saya. Itu menurut saya seperti itu. Lebih ke teorinya atau kalau di tahun saya itu lebih ke penerapannya. Jadi oke lah, teori kita harus memahami, tapi soalnya nanti itu lebih ke penerapannya. Kalau kita paham nilai Pancasila, sila yang pertama itu nilai-nilainya seperti ini, intinya seperti ini, itu kita nanti soalnya itu misalkan ada nilai, misalnya kayak tadi ya, membantu orang lain itu termasuk dalam sila Pancasila, sila keberapa. Terus misalkan kayak taat beragama itu dalam sila keberapa gitu. Untuk teori kita harus paham ya, untuk teori kita harus paham, tapi untuk soalnya nanti mungkin lebih ke penerapannya itu seperti apa, seperti itu ya. Mungkin kalau udah nggak ada yang ditanyakan,
Ini mau lanjut ke soal TKP yang akan dijelaskan sama teman saya, Kak Ulda ya. Nanti silahkan suruh kenalan kalau belum tahu. Itu ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Kalau ada salah saya juga mohon maaf. Terima kasih. Berarti nggak terlalu detail sampai hafalan gitu ya? Enggak, kayak pemahaman aja sih. Yang penting paham dulu, terus nanti kalau jawab enak langsung jawab. Nah sekarang masuk ke TKP ya. Pertama kenalin, namaku Olda Ditya Kusuma dari D3 Akuntansi PKN STAN. Sini saya akan membantu soal TKP. Nah nomor 1 nih. Setiap akhir bulan pasti antrean kasir di supermarket sangat ramai. Ketika Anda sedang mengantri, Anda melihat dalam barisan antrean ada seorang nenek yang juga sedang mengantri dan kelihatan sudah kelelahan. Karena antrean yang panjang, sementara Anda sebentar lagi berada di meja kasir, maka yang Anda lakukan adalah suaranya macet. Jadi nomor 1 jawabannya yang paling masuk. Bentar ya, Dek. Ada kendala sinyal. Apakah sudah nggak macet? Halo, cek. Bisa dibalas di kolom chat ya, macet apa enggak nih? Jelas, Kak. Oke, makasih. Nah, jadi nomor 66 ini jawabannya yang paling tepat adalah yang D, yang ini. Nih, kenapa? Karena opsi D itu merupakan tindakan yang paling baik dibandingkan opsi-opsi lainnya. Nah, hal tersebut menunjukkan aspek sosial budaya. Nah, kan ini ada sosial budaya, tapi pas nanti waktu tes itu nggak ada tulisan sosial budaya. Jadi harus apa ya, kayak ngerti soalnya gitu loh. Ini masuk ini gitu. Jadi apa, sering-sering latihan aja dah. Lanjut nomor 67. Anda dapat kuliah di luar negeri karena mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Setelah lulus kuliah, Anda mendapatkan tawaran bekerja di salah satu perusahaan besar di negara tempat Anda kuliah. Tetapi dengan syarat harus mendaftarkan diri sebagai warga tersebut. Bagaimana Anda menyikapi situasi tersebut? Nah, nomor 67 ini yang paling tepat tuh lagi. Yang ini menolaknya karena yakin mendapatkan pekerjaan bagus dan bermanfaat di negara sendiri. Pasti tahu kan alasannya kenapa? Karena harus mementingkan negara asal daripada negara lain. Kan ini kan ditawaran harus mendaftarkan diri sebagai warga negara lainnya lah. Berarti kan sama saja kayak mengkhianati pemerintah, mengkhianati negara sendiri kan udah di beasiswa dari pemerintah terus malah pindah warga negara. Gitu. Nomor 68. Ketika akhir pekan Anda lebih senang dengan keadaan yang tenang, tetapi ibu Anda menyuruh untuk mengasuh keponakan yang masih kecil dan sering membuat suasana menjadi berisik. Maka yang Anda lakukan adalah menurutinya kalau jangan membuat marah dan bla 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 itu kan. Nomor 68 jawabannya yang E, memilih pasrah dan bertahan dengan keadaan tersebut. Kenapa? Karena opsi E itu merupakan tindakan yang paling baik dibandingkan opsi pilihan lainnya. Sikap pasrah dalam konteks soal tersebut adalah menerima sepenuhnya yang akan menjadi kehendak dan perintah ibu. Nomor 69, lanjut, masyarakat di Indonesia masih rendah akan kesadaran dalam budaya membuang sampah pada tempatnya.
Padahal hal tersebut dapat merugikan lingkungan sekitar, orang lain serta diri sendiri. Bagaimana sikap Anda ketika memergoki orang yang akan membuat sampah sembarangan? Pastinya udah tahu semuanya kan? Itu jawabannya yang D, menegurnya dan memberi contoh membuang sampah pada tempatnya dengan sampah tersebut. Ya benar. Nih. Nah, nomor 70, saat ini Anda sedang berada dalam rapat bulanan divisi. Di tengah berlangsungnya rapat, Anda melihat satu rekan kerja Anda merasa kesakitan. Bagaimana tindakan Anda menghadapi situasi tersebut? Nomor 70, jawabannya yang E, meminta izin atasan untuk menghentikan jalannya rapat sebentar supaya dapat menolong rekan Anda. Kenapa jawabannya 7? Karena tindakan tersebut peduli kepada orang lain. Gitu aja sih. Oh iya. Lanjut ya, nomor 71. Pada masa sekolah sering terjadi budaya mencontek, baik mengerjakan tugas maupun saat ujian. Budaya tersebut juga berdampak ketika sudah lulus sekolah, dapat menjadi pola perilaku seorang karena sudah terbiasa untuk menyontek pekerjaan orang lain. Bagaimana menurut Anda budaya tersebut mencontek tersebut? Nah ini pasti jelas ya, jawabannya pasti semua sudah tahu. Yang C, perlu dihentikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat sejak dini ketika masa sekolah. Ya, begini aja sih kalau PKP. Easy. Anda memiliki tetangga yang tidak Anda suka karena sering membicarakan hal buruk tentang Anda. Kebetulan bulan ini pertemuan RT akan diadakan di rumah orang tersebut. Maka yang akan Anda lakukan adalah nomor 72, jawabannya yang apa nih? Yang A, tetap menghadiri pertemuan tersebut seperti biasa dan menggunakan untuk memperbaiki hubungan saya dengan orang tersebut. Ini munafik ya. Nah, nomor 73 ini babnya profesionalisme. Jadi pilih jawaban yang paling profesional, kayak yang apa ya? Didulukan pekerjaan apa gitu. 73. 3. Waktu istirahat siang Anda hari ini terpotong karena harus melayani pelanggan terlebih dahulu. Setelah selesai melakukan pelayanan, Anda segera makan siang. Tapi karena makanan yang dipesan baru saja datang ternyata sudah melebihi waktu istirahat kantor, bagaimana Anda menyikapinya? Nah, kan profesionalisme. Jadi jawabannya yang B, meminta izin atasan untuk mendapatkan tambahan waktu istirahat dengan menjelaskan situasi Anda. Bisa. Nomor 74, dalam bekerja tidak jarang akan mengalami kondisi yang rumit dalam menyelesaikan pekerjaan maupun memiliki banyak tekanan karena mempunyai banyak tugas dengan deadline bersamaan. Bagaimana cara Anda menghadapi situasi tersebut? Nomor 74, jawabannya yang paling tepat itu yang E, bersikap tenang dalam menghadapinya sehingga mampu mendapatkan solusinya. Jadi ketika Anda tertekan itu harus tenang ya, biar mendapatkan solusinya. Sosialisasi dalam dunia kerja tidak terlepas dengan adanya kritikan yang diterima. Kritikan biasanya muncul ketika tidak dapat mengerjakan pekerjaan dengan hasil yang maksimal. Bagaimana sikap Anda ketika dikritik mengenai masalah pekerjaan Anda? 75. Yang paling tepat itu yang B, menerima serta akan mengevaluasi diri untuk kinerja ke depannya. Kalau ada pertanyaan apa yang bingung boleh di kolom chat ya, apa open mic juga bisa. Lanjut 076, perusahaan tempat Anda bekerja memproduksi barang konsumsi rumah tangga. Hal itu tentu saja memiliki banyak pesaing di pasaran dengan produk yang sama. Apa yang Anda lakukan sebagai direktur pemasaran menghadapi situasi tersebut? Nomor 76, jawabannya yang tepat itu yang B, akan menggunakan strategi baru dengan mengedepankan nilai lebih produk yang dipasarkan.
Nomor selanjutnya, next 77. Dalam dunia kerja wajar jika mengerjakan pekerjaan yang sama untuk berulang kali dan hal tersebut dapat menimbulkan kebosanan terhadap pekerjaan. Bagaimana cara Anda jika mengalami kebosanan dalam bekerja? 77, jawaban yang tepat adalah nomor D. Beristirahat sejenak, kemudian baru melanjutkan pekerjaan kembali. Nomor 78, pada saat dinas keluar kota, Anda ditelepon subuh bahwa orang tua Anda dilarikan ke rumah sakit karena tiba-tiba sakit keras, maka tindakan akan Anda lakukan adalah nomor 78, jawabannya D. Meminta tolong sepupu untuk menjaga orang tua Anda terlebih dahulu sampai Anda menyelesaikan tugas. Jadi kalau di profesionalisme ini mengedepankan pekerjaan ya. Jadi entah itu keluarga mau apa itu, pokoknya keluarganya dititipkan dulu itu yang intinya. Terus yang penting pekerjaannya selesai dulu terus ke keluarga itu. Ya, namanya bekerja. Ini jawabannya yang D. Kecuali kalau yang darurat kayak apa gitu bisa. Lanjut nomor 79. Oh iya, kalau kecepatan bisa ngomong ya kayak Mas cepet-cepet apa Nomor 79, seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan berupa tamu rapat maupun telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda. Nah, nomor 79 ini jawabannya A. Itu Anda tidak pernah merasa terganggu dengan hal tersebut. Hari ini Anda terlambat masuk kantor karena terlambat bangun yang disebabkan lembur kerja kemarin malam. Sementara itu, atasan yang melihat Anda terlambat langsung memarahi Anda. Bagaimana Anda menghadapi situasi tersebut? Nah, nomor 80 itu jawabannya yang paling tepat yang C. Menerimanya dan berusaha untuk tidak terlambat lagi. Jadi pasrah aja wes di sini. Nomor 81, dalam segala aspek pasti ada seseorang yang berperan sebagai pemimpin. Dalam dunia kerja, menjadi pemimpin yang sukses menjadi tujuan banyak orang. Menurut Anda, para pemimpin besar yang sukses dalam bekerja dan berkarya merupakan nomor 81, yang paling tepat jawabannya nomor D. Mereka menempuh berbagai rintangan untuk mencapai kesuksesan. Ini nomor 82, jejaring kerja. Nomor 82, nah ketika sedang mengadakan rapat pembahasan pengerjaan proyek yang Anda ketuai, atasan mengungkapkan pendapat yang sangat tidak Anda setujui karena terlalu berisiko bagi proyek kerja. Bagaimana Anda menghadapi situasi tersebut? Nah, nomor 82 yang paling tepat jawabannya yang D. Akan mencatat pendapat sejujurnya dan menjelaskan resiko yang ada dari pendapat atasan. Nomor 83. Perdebatan dalam dunia kerja tidak jarang terjadi. Suatu ketika rekan kerja Anda marah terhadap atasan setelah mereka berdebat. Bagaimana Anda menyikapi situasi tersebut? Nah, nomor 83 yang paling tepat itu jawabannya yang E. Menyuruhnya duduk dan minum air terlebih dahulu untuk menenangkan diri. Tenang, bisa gelut. Nomor 84. Saat ini perusahaan mengurangi gaji karyawan karena kondisi keuangan perusahaan sedang memburuk akibat pandemi yang sedang berlangsung. Hal ini menyebabkan karyawan bekerja dengan malas-malasan. Jika Anda sebagai manajer, apa yang Anda lakukan? Nah, karena ini jejaring kerja, berarti nomor 84 yang paling tepat yaitu yang D. Memberi semangat para karyawan untuk tetap bekerja dan berdoa kondisi normal kembali.
Nomor 85. Nomor 85. Hari ini Anda memiliki janji pertemuan dengan kolega untuk membahas proyek kerja. Namun kolega tersebut tiba-tiba membatalkan janji pertemuan tanpa keterangan yang jelas. Maka yang Anda lakukan yaitu nomor 85 yang paling tepat itu yang C. Menghubunginya untuk meminta keterangan serta jadwal ulang janji pertemuan tersebut. Nomor 86. Dalam tim kerja pasti akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki karakter masing-masing. Jika Anda sebagai ketua sebuah tim kerja, maka Anda akan senang apabila memperoleh anggota tim yang apa? Nomor 86. Jawabannya yang B ya, memiliki kinerja yang baik dan mampu untuk bekerja sama. Siapa ya sih yang nggak senang sama yang begitu? Nomor 87. Ketika Anda melihat dua rekan kerja Anda terlibat pertengkaran di kantor dan rekan kerja Anda yang lain mencoba melerainya tetapi gagal, maka yang akan Anda lakukan selanjutnya adalah nomor 87 yang paling tepat itu yang C. Memisahkan keduanya dan membawa secara terpisah untuk menenangkan diri hingga mudah berdamai. Nomor 88. Salah satu direktur di perusahaan tempat Anda bekerja menawarkan bonus kepada Anda, tetapi dengan syarat Anda mau untuk membantunya dalam beberapa masalah. Bagaimana Anda menyikapi situasi tersebut? Nomor 88. Jawabannya yang tepat itu yang E, mencari tahu masalahnya. Jika tidak terindikasi pelanggaran aturan, Anda mau untuk membantu. Nomor 89. Lanjut. Di tengah Anda bekerja, sering membentuk tim kerja dalam menangani proyek kerja dan anggota tim akan berganti-ganti. Jika Anda diberi tugas secara tim dan salah satu anggota tersebut merupakan saudara Anda sendiri, maka yang akan Anda lakukan adalah yang paling tepat nomor 89 itu yang B, tetap melaksanakan tugas tersebut serta akan bersikap profesional selama bekerja. Jadi entah itu saudara apa adik apa itu, yang penting kalau pas di tempat kerja ya profesional. Nomor 90 ini temanya pelayanan publik. Taki adalah manajer pemasaran dan pelayanan pelanggan. Perusahaan sebentar lagi memasuki periode kerja baru. Dengan memiliki resolusi ingin meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan, maka langkah yang akan Taki terapkan adalah nomor 90. Jawabannya yang paling tepat yang E, mengupayakan untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan diimbangi perbaikan fasilitasnya. Nomor 91, Anda adalah staf pelayan publik. Dari hari ini banyak masyarakat yang meminta pelayanan, bahkan ruang tunggu tidak cukup menampung semua orang. Ketika Anda akan berganti shift, tiba-tiba dua orang yang berada di dekat Anda terlibat pertengkaran. Bagaimana tindakan Anda? Nah, ini nomor 91 yang paling tepat adalah B, mengajak mereka keluar ruangan untuk menyelesaikan masalah sehingga proses pelayanan tidak terganggu. Nomor 92, Anda bekerja sebagai pegawai sipil di Dinas Perpustakaan Kota. Ketika melihat ada pada ruangan perpustakaan publik terjadi antrian di depan meja pelayanan dan ternyata disebabkan pegawai yang bertugas sedang pergi keluar, apa yang Anda lakukan melihat situasi tersebut? Nah, nomor 92 yang paling tepat itu yang B, segera mengisi posisi tersebut untuk sementara waktu hingga pegawai yang bertugas kembali. Nah, nomor 93.
63. Suatu perusahaan dapat berkembang pesat ataupun mengalami kemunduran disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi dan saling berhubungan. Menurut Anda, kemajuan suatu perusahaan paling banyak dipengaruhi oleh nomor 93, yaitu jawabannya yang C, kepuasan konsumen dalam memperoleh produk maupun bentuk layanan lainnya. Jadi feedback konsumen itu sangat penting untuk perusahaan ya. Nah, 94, Anda bekerja di pelayanan di salah satu instansi pemerintah daerah yang setiap harinya melakukan pelayanan publik selama 5 hari kerja. Suatu saat, mesin nomor antrian di kantor Anda rusak dan terjadi kekacauan antrian. Sebagai petugas pelayanan yang akan Anda lakukan adalah gitu kan. Nomor 94, yang paling tepat itu yang D, melakukan pelayanan sambil membuat nomor antrian secara manual. Nomor 95, Anda bekerja di bagian pelayanan publik. Saat Anda bekerja, tiba-tiba seorang yang menyerobot dan meminta didahulukan untuk dilayaninya, ternyata orang tersebut adalah istri dari atasan Anda. Bagaimana Anda menyikapi situasi tersebut? Bingung kan? Sama. Nomor 95, yaitu jawabannya nomor yang E, itu menyarankan kepadanya supaya tetap mengantri untuk mendapatkan pelayanan karena semuanya sama dan tidak ada mengistimewakan orang yang akan datang untuk pelayanan. Nomor 96, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, nomor 96, sekarang ini penggunaan teknologi sangat banyak di dunia kerja. Bagaimana menurut Anda jika memiliki rekan kerja yang kurang paham bahkan sedikit mengabaikan perkembangan teknologi yang berguna dalam pekerjaan? Nah, nomor 96, yang paling tepat itu jawabannya yang C. Itu memintanya untuk mempertimbangkan apa teknologi dalam pekerjaan. 97, memperoleh informasi dari internet maupun sosial media harus berhati-hati karena masih banyak informasi yang tidak jelas kebenarannya. Jika rekan kerja Anda ternyata menjadi salah satu orang yang ikut menyebarkan informasi hoax, bagaimana Anda menyikapinya? 97, yang paling tepat yaitu yang do, memberitahu secara langsung di tempat kerja bahwa yang dilakukannya dapat merugikan orang lain. Nomor 98, Inka ditawari oleh atasannya untuk mengikuti pelatihan mengenai penggunaan suatu teknologi informasi. Sementara dalam bekerja, Inka masih jarang untuk menggunakan teknologi tersebut. Jika Anda menjadi Inka, maka yang Anda lakukan adalah nomor 98, yang paling tepat adalah yang C, menerimanya karena akan mendapatkan pengalaman baru dan tidak salah jika mencobanya. Ya, semangat aja. Lanjut nomor 99, Anda mendapatkan kritikan dari atasan serta rekan tim karena tanpa sengaja melakukan kesalahan dalam penggunaan aplikasi kerja berbasis teknologi yang membuat keberhasilan proyek kerja menurun. Bagaimana Anda menghadapi situasi tersebut? Nomor 99, yang paling tepat jawabannya yang D, itu meminta maaf dan berjanji akan lebih memahami dalam penggunaan teknologi. Terakhir, nomor 100, Anda melakukan pertemuan dengan klien untuk membahas proyek kerja, tetapi kondisi masih dalam masa pembatasan sosial berskala besar di kota Anda. Bagaimana Anda menyikapi situasi tersebut? Nah, nomor 100, jawabannya yang tepat adalah yang E, tetap melakukan pertemuan dengan klien dengan menggunakan aplikasi video call. Kan sekarang